Dan alhamdulillah kali ini kita juga tak lupa mengucapkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta pengikutnya sampai akhir zaman, dan insya Allah kita menjadi pengikutnya yang setia, mentadaburi dan ikuti dari sunnah beliau. Dan Bapak Ibu sekalian, kali ini kita bersyukur sudah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Teddy, ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Bisa dibuka silahkan Pak Ustadz. Ya. Dari Majelis Hidayah. Yang kali ini kita akan temanya adalah bagaimana langkah-langkah kita dalam menjalani kehidupan. Nah, ini sangat menarik sekali karena tentu kita hidup ini perlu ada pedoman, ya. Dan pedoman ini akan dikupas sampai pukul insya Allah 3 nanti, ya, sebelum sholat asar oleh Ustadz Teddy dari Majelis Hidayah. Dan kali ini juga beliau akan didampingi oleh Pak Ronidin, ya. Assalamualaikum Pak Ronidin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus. Ya, baik, begitu saja dari saya. Saya sebagai moderator akan mengantar nanti sampai di akhir di Icon Talk siang hari ini. Bapak sekalian silahkan menyimak, mudah-mudahan memberi manfaat dan hikmah. Silahkan Pak Ustadz untuk memulai acaranya. Pak Ustadz tampaknya belum buka, ya? Oh, belum buka, ya. Silahkan dibuka, Pak. Belum terbuka, Pak. Kok tutup lagi ya? Oke, Pak Agus, bisa ada 1 atau 2 orang peserta siang hari ini yang mendampingi kita sebagai kawan diskusi atau kawan TikToknya? Oh, baik. Yang monggo silahkan yang bisa untuk teman berbagi. Bapak Ibu, Bapak, karena Ibu. Zoom ini ya, karena Zoom kan terbatas ya, nggak bisa dibuka seluruhnya. Jadi mohon ada Bapak Ibu 1 atau 2 orang yang berkenan sebagai kawan diskusi kami pada siang hari ini untuk mewakili jamaah yang ada. Pertanyaannya gampang-gampang aja kok. Ya. Yang sehari-hari. Silakan Pak. Yang sanggup siapa, untuk Bapak Ibu buka, ya. Saya udah buka ininya, mute all-nya sudah dibuka, silakan. Ada volunteer? Ya. Di unmute saja Ibu atau Bapak. Bu Listiana, bisa dibuka, Bu? Nanti untuk partner diskusi, Bu. Untuk partner diskusi, jemaah. kalau tidak ada kesibukan, silakan Bu Lis, bisa dibuka. Hanya suaranya saja boleh, Bu. Tanpa video juga boleh. Bu Yati. Okay. Assalamualaikum Bu Yati. Bisa dibuka Bu Yati? Bu Yatri Indrasih. Assalamualaikum Bu. Mohon maaf. Nah, Waalaikumsalam Pak. Waalaikumsalam. Ya, Ibu bisa jadi teman berbagi kalau ada waktu, Bu. Artinya Ibu tidak sambil bekerja atau apa begitu. Iya Pak. Bu. Iya Pak, insya Allah. Saja. Dengan ya, Bu Yati ya. Bu Yati Indrasih. Iya, oke. Bu ya. Oke, terima kasih Bu Yati. Terima kasih. Bu Yati dari mana, Bu? Bu Yati dari mana, Ibu? Saya di Jakarta, Pak. Oh, Jakarta. Bu Yati, Jakarta ya. Jakarta. Ya, silakan Pak Ustadz. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji dan syukur kita haturkan kepada Allah, berkat rahmat dan hidayahnya. Maka kita yang hadir di pengajian online siang hari ini masih dapat hadir dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan pengikutnya hingga akhir zaman. Sebagai rasa syukur, mari kita sama-sama membaca hamdalah dan salawat kepada Nabi. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Edi Iskandar dan juga Bapak Agus serta tim dari ICEF yang senantiasa mengingatkan kami untuk kajian pada siang hari di insya Allah setiap hari Rabu. Baik, kenapa judul kajian pada hari ini yang sampaikan tadi oleh Pak Agus yaitu langkah kita dalam menghadapi kehidupan. Minggu ini adalah minggu pertama ya, Bu Yati, minggu pertama di tahun 2021. Ya, Kalau Pak. dilihat kondisi yang ada, menurut Ibu dibandingkan dengan tahun lalu, lebih nyaman atau lebih sulit, Bu? Dibandingkan tahun-tahun lalu, lebih sulit ya, Bu ya? Tahun dulu kan belum ada COVID ya? Iya. Betul kan? Iya. Boleh dibilang ekonomi masih cenderung stabil, hidupnya ya boleh dibilang banyak kemudahan, fasilitas segala macam masih bisa kita nikmati, tapi kondisi hari ini dan kemungkinan juga ke depannya tidak lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kenapa? Dari sisi pandemi sendiri bahkan sudah ada varian COVID yang disebutkan 10 kali lebih kuat. Dari sisi ekonomi, Running Text salah satu TV swasta menyatakan akan ada ribuan buruh karyawan manufacturer akan kena PHK. Kasus-kasus rumah tangga makin banyak. Kasus bunuh diri pun demikian. Artinya apa? Kalau kita tidak benar dalam menjalani kehidupan ini, waduh, ngeri. Pernah dengar kan, Bu Yati dan Pak Agus, ada pasien COVID yang terjun dari rumah sakit ya? Ya. Ada juga kemudian bunuh diri karena kena PHK, katanya padahal utang juga kita nggak terlampau besar. Kenapa bisa seperti itu? Karena salah dalam menyikapi kehidupan ini. Untuk itu, kami dari Majelis Ilmu Allah, alhamdulillah, kami dibekali oleh guru kami, Bapak Antono, suatu ilmu kehidupan. Ilmu yang kita bisa pakai pada saat menghadapi permasalahan hidup. Ilmu yang kita bisa praktekkan, kita terapkan, kita aplikasikan pada saat masa-masa seperti saat ini. Kalau di masa yang zaman aman aja sih, ya so-so standar aja sih nggak masalah ya. Tahun lalu nggak ada COVID, ekonomi juga baik, otomatis suasana lingkungan, masyarakat, bahkan keluarga pun boleh dibilang cenderung baik. Tapi kondisi saat ini adalah terbalik. Dan kedepannya menurut prediksi yang ada belum akan membaik dan mungkin saja bahkan bisa lebih buruk lagi. Wallahu a'lam. Nah untuk itu tentu kita harus siap-siap. Nah, jangan sampai kita salah menyikapi, jangan sampai kita salah dalam melangkah dalam menjalani kehidupan ini. Oke, sebagai langkah awal, yuk kita buka Pak Rodidin, surat 14 ayat 7. Ini sebagai dasar untuk kajian kita pada siang hari ini. Bu Yati, sudah pernah ikut kajian atau baru pertama, Ibu? Baru pertama, Pak. Pertama ya, nggak apa-apa. Ini kajian lanjutan, Bu. Mudah-mudahan bisa ngikutin ya. Kami mulai sejak bulan Ramadan, Ibu. Ramadan tahun lalu. Iya. Kajiannya rutin. Tapi nggak apa-apa. Ini kajian umum aja kok, Bu. Baik, kita buka surat 14 ayat 7. Nah, ini dasar kita untuk melangkah. Jangan sampai kita salah dalam menyikapi, efeknya apa? Ada yang bunuh diri, kasus perceraian tinggi, dan banyak hal-hal lain yang arahnya adalah kehidupan ini makin susah terasanya. Oke, coba kita lihat. Surat 14 ayat 7. Silakan dibacakan artinya saja Pak Ronidin. Surat Ibrahim ayat Ya. 7. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu.
Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Baik. Surat 14 ayat 7, Allah berfirman, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan itu apa artinya, Bu? Mengumumkan ya, menyampaikan. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan tambah nikmat kepadamu. Tapi jika kamu ingkar, maka azabku sangat berat. Maka pasti azabku sangat berat. Pakai kata pasti lagi. Nah, menurut Ibu Yati, berdasarkan ayat ini digolongkan ada berapa golongan, Bu? Ada berapa golongan di sini? Dua ya. Betul nggak, Bu? Golongan bersyukur. Yang bersyukur. Ya, golongan bersyukur, dia akan mendapat nikmat. Nah, ya, dan yang tidak bersyukur, dia akan mendapat azab. Mendapatkan nikmat. Nah, bukan tidak mendapat nikmat. Oh, azab, ya azab. Nah, ini hati-hati loh. Jangan anggap ringan. Mengingkari berarti kan nggak bersyukur ya. Ya. Okay. Mengeluh, kecewa, marah, sedih, itu termasuk bersyukur atau tidak bersyukur, Ibu Yati? Tidak bersyukur. Kalau tidak bersyukur berarti azabku sangat pedih. Hati-hati di sini. Jangan anggap ringan kalau kita kecewa, kita marah, kita sedih. Kan jelas kategorinya. Berarti hanya dua golongan. Bersyukur maka akan ditambah nikmatnya. Tidak bersyukur, pasti azabku sangat pedih. Nikmat di mana? Tentu nikmat dunia dan akhirat. Beri kenikmatan, diberi kemudahan. Azab kapan? Azab pada saat di dunia dan di akhirat. Nah, hati-hati di sini. Berarti di sini, kalau saya tanya, Ibu ingin masuk golongan mana, Ibu? Yang bersyukur atau yang tidak bersyukur? Pasti bersyukur. Jawabannya bersyukur. Nah, berarti sekarang kan kita harus tahu kan langkah-langkah apa yang harus kita lakukan sehingga kita masuk dalam kelompok orang-orang yang bersyukur. Kalau sama ini kan kita bilang wajar, Bu ya. Wajar kok kecewa. Wajar kok sedih, manusiawi kan gitu ya. Selama ini kan asumsi kita. Padahal Ibu tadi jawab, orang kecewa, marah, sedih itu masuk ke orang bersyukur atau tidak bersyukur? Tidak bersyukur. Tidak bersyukur berarti azabku sangat pedih. Azab. Pasti, pakai kalimat pasti lagi tadi kan? Pasti azabku sangat pedih. Itu janji Allah. Allah mengumumkan, kemudian Allah memastikan lagi barang siapa yang mengingkari atau tidak bersyukur, pasti akan mendapat azab. Macam-macam azabnya. Oke, nanti kita bahas satu persatu. Berarti sekarang, langkah-langkah apa yang harus kita lakukan sehingga dalam menjalani kehidupan ini kita tetap digolongkan atau kita digolongkan dalam orang-orang yang bersyukur. Oke, kita lihat sekarang. Inti dari bersyukur itu apa menurut Ibu? Poin dari bersyukur. Inti bersyukur menerima apa yang Allah berikan pada kita. Cakep, bener. 100 untuk Ibu. Ibu baru ikut sekali pengajian, udah tepat nih jawabannya. Siapa orang yang bersyukur? Yaitu orang yang bisa menerima kenyataan kan Bu ya? Ya. Kalau orang yang bisa menerima kenyataan, berarti dia termasuk kategori orang yang bersyukur. Nah, sekarang kita lihat. Secara umum, rata-rata kita ini menerima kenyataan atau tidak, Bu? Contoh, pada saat sakit aja. Ya udah, nggak usah sakit yang gawat-gawat seperti COVID lah. Sakit yang biasa-biasa saja. Selama ini kita lebih banyak mengeluh, atau kita bersyukur, terima kasih ya Allah, Engkau beri hamba sakit. Sudah kayak gitu kan.
Nggak pernah kan? Tapi alhamdulillah saya kalau diberi sakit, saya bilang alhamdulillah. Nah, Allah bagus. sudah mengingatkan saya. Betul. Kenapa harus mengucapkan alhamdulillah? Bersyukur itu kan pada saat kita diberi. Betul kan Bu ya? Berterima kasih. Ya. Bersyukur itu apa artinya? Berterima kasih. Berterima kasih pada saat apa? Pada saat kita diberi, kan gitu ya? Nah, berterima kasih pada saat Allah memberikan hal yang enak, hal yang mudah, kenikmatan sangat mudah. Oh, terima kasih Allah, alhamdulillah. Problemnya adalah Allah akan memberi kita dua kejadian. Kejadian enak dan kejadian tidak enak. Kejadian enak dengan mudahnya kita bilang alhamdulillah. Kejadian enak difitnah, dimaki orang, nggak ada saat, tiba-tiba ditimpa musibah. Bagi yang punya hutang dikejar-kejar debt collector. Betul kan? Allah memberikan kejadian ini selama ini secara umum Bu ya, orang tuh menerima dengan senang hati, menerima kenyataan atau mengeluh secara umum Bu? Banyaknya sih mengeluh. Mengeluh, ya? Betul. Nah, pertanyaan berikutnya. Orang menerima kenyataan banyak mengeluh. Kita buka ayat ini. Kalau saya tanya yang hadir di sini diwakili oleh Ibu Yati, ingin masuk surga atau masuk neraka? Pasti Insya Allah masuk surga. Semua jawab nggak ada. Saya cita-cita masuk neraka nggak ada tuh. Saya ingin masuk surga. Buka ayatnya Pak. QS 2 Al-Baqarah ayat 214. Kita lihat di sini. Apakah kita termasuk kategori orang yang bisa menerima kenyataan sehingga masuk orang bersyukur atau tidak secara umum? Lihat ayat di sini. Al-Baqarah ayat 214. Al-Baqarah 214. Untuk Bapak Ibu yang baru bisa ditarik screen-nya ke kiri ke kanan sehingga bisa membesar, bisa dibaca jadinya. Jadi di handphonenya masing-masing. Ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan. Sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Nah, ayat nih, coba kita pelan-pelan ya kita baca di sini. Ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan, belum datang kepadamu masalah, belum datang kepadamu ujian seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa kemelaratan, ditimpa penderitaan, diguncang dengan berbagai cobaan, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman berkata, kapan ya Allah datangnya pertolongan ini? Demikian beratnya percobaan, demikian beratnya permasalahan, ujian yang ada, sampai Rasul pun, para Rasul, sehingga orang beriman dengan bersama-sama berkata, ya Allah, kapan Engkau datang menolong? Nah, kalau udah seperti ini, yang namanya ujian, cobaan yang kita alami sekarang kan belum ada apa-apanya ya Bu ya? Betul nggak Bu Yati? Iya, Pak. Nah, padahal Allah bilang, ya, Ustaz, diuji dulu. Dengan apa? Kemelaratan. Berarti mau tidak mau, suka tidak suka, kenyataannya kalau Bapak Ibu ingin masuk surga, berarti harus siap menerima kenyataan seperti ini. Apa kenyataannya? Melarat, menderita, diguncang dengan berbagai cobaan. Coba kita lihat sekarang. Kita aja baru kena PHK aja. Itu sudah demikian mengeluhnya kan Bu ya? Padahal PHK itu pasti ada pesangonnya kan? Itu
Baru timpa sedikit saja pesakit, udah mengeluh. Baru sedikit saja permasalahan, diguncang sudah mengeluh, sudah kesal, sudah kecewa. Kenapa sih ya Allah, saya udah sholat, udah sedekah, kok kenapa masih seperti ini? Saya sudah tahajud, sudah segala macam, kenapa hutang-hutang saya nggak lunas juga? Kan gitu selama ini. Padahal Allah berfirman, kalau memang ingin masuk surga, itu jelas syaratnya tadi. Akan ada cobaan yang demikian luar biasa beratnya, sehingga Rasul pun, para Rasul, dan para orang beriman, ya Allah, tahu kapan ya Allah kok engkau nggak datang juga menolong. Demikian beratnya cobaan. Nah, oke, jelas ya. Jadi, yang namanya hidup ini kita harus bisa menerima kenyataan. Kenapa? Kalau memang Bapak Ibu ingin masuk surga, nyata-nyata berarti harus dihadapi, harus bisa menerima. Kalau menerima kondisi tadi, ditimpa kemeratan, penyakit, ujian yang demikian luar biasanya, itu ada hal yang wajar. Kenapa? Itu adalah syarat. Syarat kan Bu ya? Untuk kita masuk surga. Ini kan enggak. Pengennya hidupnya kaya raya di dunia, masuk surga, kan gitu ya Bu ya. Di sini. Coba lihat. Kondisi saat ini, ujian semakin meningkat. Artinya apa? Allah membuka peluang kepada kita, ini pilihan. Mau masuk surga atau masuk neraka. Mau jadi bersyukur atau tidak bersyukur. Siapa orang yang bersyukur? Orang yang bisa menerima kenyataan yang ada. Yang namanya bersyukur berarti berterima kasih. Ucapannya apa Bu? Alhamdulillah. Berarti pada saat kita ditimpa ujian, ditimpa apapun permasalahannya, entah penyakit, entah masalah keuangan atau masalah keluarga, harus bilangnya Alhamdulillah. Ini syarat saya untuk, sarana saya untuk bisa masuk surga. Bukan kemudian mengeluh. Kok nggak selesai-selesai juga ya utang saya? Kok penyakit nggak sembuh-sembuh juga ya? Kok suami saya nggak berubah? Kok anak saya masih begini aja? Kan gitu ya Bu selama ini kan? Jadi mulai sekarang dirubah. Poin pertama apa? Berarti kita harus tahu apa poin pentingnya bersyukur, yaitu harus menerima kenyataan bahwa apapun kejadian saat ini yang kita sebut masalah, itu adalah memang sudah ketetapan Allah. Sudah keinginan Allah sebagai syarat kalau kita ingin masuk surga. Harusnya, kalau memang sudah kita tahu, ayat tadi menjelaskan, masuk surga akan ditimpa kemelaratan, penyakit, segala macam ujian cobaan yang luar biasa. Seharusnya pada saat kita mengalami suatu masalah, harusnya tenang-tenang saja atau pusing Bu? Seharusnya? Tenang-tenang saja. Kenapa tenang-tenang saja? Ya memang itulah yang harus kita jalani, gitu loh. Orang yang tenang itu termasuk kategori orang yang bersyukur atau tidak bersyukur? Bersyukur. Nah, berarti akan mendapat nikmat. Nikmatnya apa? Salah satunya adalah dikeluarkan, diselesaikan dari permasalahannya. Nanti kita lanjut bagaimana. Sekarang pertanyaannya. Kenapa manusia sulit menerima kenyataan, Bu? Ya Bu, kenapa orang sulit gitu ya Bu? Sulit menerima kenyataan gitu kan? Ya mungkin kadang-kadang orang itu imannya masih belum baik. Iya. Okay. Dan maksudnya belum bisa menerima karena ya mungkin inginnya senang-senang saja. Nah, itu dia. Menerima. Inginnya senang-senang saja. Senang-senang saja. Nah, ingin senang-senang aja tuh keinginan siapa? Keinginan manusia kan? Keinginan kita kan? Keinginan manusia. Nah, betul. Wah, Ibu ini luar biasa nih. Jawabannya udah nyerempet semua, Bu. Oke, kenapa manusia sulit menerima? Karena manusia tidak menyadari bahwa hidup dia sebenarnya adalah dalam rangka menjalani keinginan Allah kan? Iya. Betul nggak Bu? Bukan kemudian mau utama keinginan. Nah ini yang salah. Di awal saja sudah salah. Saya kecewa.
Saya nggak sih menerima kenyataan. Kenapa? Orang anak saya udah belajar habis-habisan kok. Kenapa nggak masuk negeri juga? Udah saya kerja pontang-panting, ibadah, saya betulkan maksimal, udah tahajud, udah duha. Kenapa utang saya nggak lunas-lunas? Itu keinginan dia apa keinginan Allah kayak gitu, Bu? Keinginan manusia kan? Keinginan manusia. Pada saat fokus kita ke keinginan kita, maka disitulah awal permasalahannya. Disitulah awal manusia sulit menerima kenyataan. Contoh, ini siap-siap semua kita nggak tahu, mungkin besok kita bisa kena COVID, bisa juga tidak, apapun. Tapi yang sudah pasti manusia itu kan dikelilingi oleh masalah ya Bu ya. Setuju kan? Apapun pasti ada masalah. Nggak mungkin hidup manusia nggak ada masalah. Saya yakin yang hadir di sini pasti punya masalah. Kalau tidak masalah keuangan, kalau nggak masalah kesehatan, masalah keluarga. Entah dengan anak, entah dengan suami, atau dengan tetangga, dengan kerabat. Kan gitu ya? Oke, sekarang. Awal manusia kenapa sulit menerima? Karena dia tidak tahu bahwa hidupnya sebenarnya adalah dalam rangka menjalani keinginan Allah. Dia kecewa pada saat keinginannya tidak tercapai. Apa keinginan orang yang sakit? Ingin cepat-cepat sembuh kan Bu? Iya Ustaz. Nah, padahal Allah belum menginginkannya. Taruhlah, udah minum obat sana sini, udah ke dokter sana sini, sudah terapi sana sini, nggak sembuh-sembuh juga. Kalau dia fokus ke keinginannya, jadi kecewa nggak Bu? Jadi kesel, jadi marah kan gitu kan? Kenapa sih nggak sembuh-sembuh juga? Udah ke dokter sana, spesialis, profesor bahkan, dari rumah sakit yang paling kecil sampai yang paling mahal sekarang didatangi. Apalagi sekarang udah pas sakit, ada COVID lagi, rumah sakit penuh. Kalau itu menjadi fokusnya, kita termasuk jadi orang yang bersyukur atau orang yang tidak bersyukur, Bu? Itu fokusnya. Tidak bersyukur. Kalau tidak bersyukur berarti azabku pasti sangat pedih. Apa salah satu bukti azab Allah? Penyakitnya nggak sembuh-sembuh, makan mungkin ditambah berat. Hutangnya tidak lunas-lunas, bahkan ditambah lagi permasalahan-permasalahan yang lain. Kenapa? Karena salah fokus. Bagaimana langkah atas? Apa yang harus kita lakukan? Rubah. Yang selama ini kita fokus ke keinginan kita supaya cepat terlaksana. Yang punya utang ingin cepat-cepat lunas. Yang sakit ingin cepat-cepat sembuh. Yang anaknya nakal ingin cepat-cepat anaknya baik. Kita rubah. Saya hidup dalam rangka menjalankan keinginan Allah. Saya ikhtiar semata-mata hanya dalam rangka melaksanakan keinginan Allah. Apa dasar ayatnya? Dan tidak kuciptakan jin dan manusia hanya karena Allah. Coba kita evaluasi diri kita. Seringkah kita niat duha supaya hutang lunas? Sholat tahajud supaya keinginan kita terlaksana? Hati-hati di sini. Kita murnikan kembali niat kita. Kita murnikan kembali ketaatan kita. Saya yakin Bapak Ibu di sini ibadahnya sudah baik. Tapi murnikan kembali. Niatkan kembali bahwa fokus saya berikhtiar hanya semata-mata dalam menjalankan keinginan Allah. Saya berikhtiar dalam rangka mewujudkan keinginan Allah. Pada saat sakit, keinginan Allah apa, Bu? Bersabar kan? Ya enggak, Bu? Bersabar. Iya, benar kan? Menerima. Nah, menerima, betul. Bersabar, menerima. Semua diawali dengan menerima. Apapun permasalahannya. Silakan Pak Johan. Pak Johan izin live katanya. Apapun permasalahan kita, kalau saya biasa ngelompokkan 3, Bu. PHK, penyakit, hutang, dan keluarga. Secara umum, permasalahan manusia itu bisa dikelompokkan 3 tadi. Nah, kalau kemudian kita sudah geser, oh, saya berikhtiar, ya, entah itu yang sakit berarti ke dokter, berobat atau terapis, yang hutang kemudian tetap bekerja, tapi semata-mata hanya dalam menjalankan perintah Allah.
garis bawahi, ke dokter bukan karena ingin sembuh. Bekerja bukan karena ingin cari uang, utangnya lunas. Bukan. Niatkan saya berikhtiar hanya dalam rangka mewujudkan keinginan Allah. Mau lunaskah utangnya, atau sembuh atau tidaknya, terserah Allah. Kalau udah kita niatkan seperti itu, apapun yang terjadi dengan kita, taruhlah utang nggak lunas-lunas juga, debt collector malah mungkin makin kenceng ngejarnya, apalagi zaman sulit sekarang. Penyakit nggak sembuh-sembuh juga, mungkin ditambah berat. Kalau sudah kita pasang niat seperti tadi, kita termasuk orang yang bersyukur atau tidak bersyukur, Bu? Tidak bersyukur. Kalau kita pasang niat, ya Allah, saya fokus menjalankan perintah-Mu. Nah, ya. Masuk orang yang bersyukur. Bersyukur berarti tambah nikmat. Itu kebalikan yang tadi, Bu. Nikmat. Ya. Itu dia. Jangan heran, jangan aneh kalau problem Bapak Ibu selama ini ibarat ujian tidak lulus-lulus, malah ditambah terus di remedial lagi. Masih mending remedial dengan soal yang bobotnya sama. Kalau ditambah lebih berat lagi, Bu, kan gitu ya. Kenapa? Karena maksud Allah memberikan ujian itu kita nggak tahu, nggak sadari gitu loh. Di saat diberi masalah, beri penyakit, masalah hutang dan lainnya, harusnya menerima, nih nggak menerima, kecewa, kesel, marah. Harusnya berikhtiar itu fokusnya adalah menjalankan perintah Allah, ini malah fokusnya dalam menyelesaikan masalah. Kan kebalik-balik selama ini, Bu. Betul nggak? Iya, Ustaz. Nah, jadi sekarang berarti kita fokus dalam rangka mewujudkan keinginan Allah. Coba buka ayatnya, Pak. Surat 28 ayat 88. Surat 28 ayat 88. Kenapa kita harus fokus dalam rangka mewujudkan keinginan Allah? Baca, Pak. Tolong bacakan artinya saja. Ayat 88. Dan janganlah pula, yang terakhir saja, Pak ya. Segala keputusan menjadi wewenangnya. Dan hanya kepadanya kamu dikembalikan. Oke. Terus, segala sesuatu, Pak. Segala sesuatu pasti binasa, kecuali dari segala itu mulainya, Pak. Segala sesuatu pasti binasa, kecuali Allah. Segala keputusan menjadi wewenangnya. Dan hanya kepadanya kamu dikembalikan. Segala keputusan menjadi wewenangnya. Nyanya besar kan di sini. Berarti wewenang siapa, Ibu? Allah. Kan? Berarti apapun kejadian yang terjadi, itu berarti atas wewenang Allah. Apapun kejadian terjadi, pasti sudah atas keinginan Allah. Sudah atas ketetapan Allah, kan gitu. Apapun yang terjadi. Karena segala keputusan, lihat ayatnya. Segala keputusan menjadi wewenangnya. Segala keputusan menjadi wewenang Allah. Jadi, wajib kalau kita fokus hanya dalam rangka menjalankan keinginan Allah, bukan kemudian kita malah fokus dalam menyelesaikan keinginan kita, memenuhi keinginan kita. Keinginan kita apa? Cepat sembuh, cepat lunas, ya gitu. Yuk sekarang kita geser, murnikan lagi. Saya berikhtiar ini semata-mata hanya dalam rangka mewujudkan keinginan Allah. Saya mata-mata hanya menjalankan perintah-Mu ya Allah. Semata-mata dalam rangka mengabdi kepadamu ya Allah. Mau berhasil mau tidak, mau sembuh mau tidak, itu hak-Mu ya Allah. Itu. Berarti poin yang kedua adalah fokus dalam menjalankan keinginan Allah. Poin pertama, kita harus bersyukur. Ya. Poin yang kedua, kemudian fokus menjalankan keinginan Allah. Bukan fokus menyelesaikan permasalahan kita, bukan fokus mencari solusinya.
Sekarang, menurut Ibu, manusia bisa nggak sih Bu menyelesaikan masalahnya Bu? Enggak. Kalau bisa nggak jadi nggak masalah namanya Bu ya? Iya. Udah tahu nggak bisa, dipikirin. Ya kan? Pontang panting, jelas aneh kan? Coba, udah jelas-jelas nggak bisa kita tahu Ibu bilang. Nanti kita buka ayatnya. Apa dasar ayatnya? Manusia tidak bisa menyelesaikan masalahnya. Dia fokus menyelesaikan masalahnya. Kan aneh pola pikir selama ini kan? Kita pontang panting, jungkir balik, berangkat sebelum subuh, pulang setelah Isya untuk menyelesaikan yang kita tidak bisa selesaikan. Bahkan efeknya apa? Sholatnya nggak karuan, boro-boro ngaji, menjadi baper, sensitif. Karena kenapa? Kecapean, lelah di jalan, lelah di kantor. Kan gagal fokus Bu ya di sini. Kalau anak pas kan gagal fokus ya Bu ya. Salah fokus. Jelas? Kita buka ayatnya Pak. Pak Rodi udah hafal nih ayatnya nih. 10? 107. 107. Kita buka ayatnya. Dan jika Allah Nah, Allah melimpahkan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Cukup. Iya. Oke, cukup. Kita ganti bencana ini untuk skala besar kan Bu ya? Skala banyak orang itu namanya bencana. Kita ganti bencana dengan masalah. Coba Ibu baca ulang lagi. Kita ganti kata bencana dengan masalah. Bencana. Nah, dan jika Allah menimpakan suatu masalah kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Jelas itu ayatnya. Udah jelas hanya Allah. Ibu pun bilang tadi belum buka ayat, udah tahu kan? Bahwa manusia nggak bisa menyelesaikan masalahnya. Masih fokus kutak-katik masalahnya. Ujung-ujungnya apa? Pusing, stres. Yang nggak tahan sampai bunuh diri. Yang nggak tahan sampai cerai dengan keluarganya. Yang nggak tahan sampai mohon pasang ring. Stres. Terus gitu kan? Saya akan, kalau dokter Enda ini faktor psikologis kan 80% ya, Dokter Agus ya. Faktor psikologis itu sangat dominan ke kesehatan. Ilmu kesehatannya mengakui. Kita fokus, kita berusaha maksimal untuk sesuatu yang tidak mungkin kita capai. Ngapain gitu loh? Ini pola pikir yang selama ini salah. Berarti fokuslah kita, kenapa? Dalam rangka mewujudkan keinginan Allah. Apa tak pertamanya? Harus mampu menerima. Orang yang menerima itu termasuk orang yang bersyukur. Orang bersyukur berarti dia mendapat nikmat. Apa ciri-ciri mendapat nikmat? Oke, sekarang kita buka. GS 2 ayat 38. Kita buka ayatnya. Ini poin yang ketiga. Jadi poin pertama, GS 2 Al-Baqarah 38 Pak. Poin pertama kita harus menerima, bisa menerima kenyataan. Yang kedua, kita fokus dalam rangka menjalankan keinginan Allah. Nah ini yang poin yang ketiga. Apa poin ketiganya? Baca. Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian, jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Nah, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Kenapa selama ini kita takut? Kenapa selama ini kita galau? Pusing, gelisah, resah karena kita tidak mendapat petunjuk. Gimana mau dapat petunjuk? Menerima aja enggak. Kan gitu kan? Mengeluh,
marah-marah, kesel, kecewa. Nah, pada saat kita perbaiki sikap kita dalam rangka menjalani kehidupan ini, langkah pertama kemudian kita, oh saya menerima kenyataan ini. Kenapa? Ini sudah atas izin Allah, ini atas kehendak Allah. Izin Allah pasti baik, pasti benar, pasti sempurna, dan maksudnya pasti sangat baik. Pasti baik buat kami, walaupun kadang-kala saya belum tahu baiknya di mana. Poin pertama, menerima. Poin kedua, kita berikhtiar. Apa ikhtiarnya? Bukan menyelesaikan masalah, ikhtiar dalam rangka menjalankan, mewujudkan keinginan Allah. Nah, setelah itu baru kita masuk poin yang ketiga. Kita kemudian berikhtiar, berusaha dengan atas petunjuk Allah. Selama ini biasanya orang itu ikhtiar dulu atau minta petunjuk Allah dulu, Bu. Ikhtiar dulu kali ya. Ke dokter sana sini gitu kan. Udah habis, duit udah habis. Dokternya juga udah, semua dokter udah dikelilingin, bahkan sampai ke mancanegara, ke luar negeri, nggak sembuh-sembuh juga, baru setelah itu nyerah kan. Ya Allah, kan gitu kan. Udah semua nih Allah, kan gitu biasanya. Udah mentok, udah buntu, udah di titik nadirnya, baru berserah diri kan. Selama ini kan kayak gitu. Iya, seharusnya kan dia seharusnya di akhir atau di awal, Bu? Di awal. Nah, itu kesalahan kita selama ini. Kita selama ini melupakan Allah. Udah mentok, udah benjut, babak belur, baru ya Allah, baru lempar anduk gitu kan. Nyerah. Baru lakukan bersalah. Ini poin kita selama ini. Kesalahan lagi selama ini. Kita nggak sadar. Kita mau disadari setelah mentok. Kan gitu. Nah, kalau sudah kemudian kita mendapat petunjuk Allah dalam menjalani kehidupan. Oke. Berarti permasalahan selesai atau tidak, Bu? Kau mendapat petunjuk? Belum. Ayo. Ayo, coba. Benar. Kalau kita mendapat petunjuk, menurut Ibu masalah selesai atau enggak? Belum. Belum selesai. Mau selesai, mau enggak masalah kan? Kalau kita fokus menjalankan keinginan Allah kok, kan gitu. Menjalankan perintah Allah, petunjuk itu dari Allah. Mau sembuh kah, mau utang lunas enggak peduli, kan gitu. Nah, baru setelah itu masuk poin bagaimana menjalani kehidupan. Buka KS 10 ayat 109. KS 10 ayat 109. Dan ikutilah apa yang diwahyukan. 10 ya Ustadz ya? Iya, KS 10, Bu. 110 ayat 109. Dan diwahyukan kepadamu dan bersabarlah hingga Allah memberi keputusan. Dialah hakim yang terbaik. Nah, Allah menyuruh apa di sini? Bersabarlah hingga Allah memberi keputusan, kan? Itu poin berikutnya. Kita sudah menerima, ya. Kemudian menerima kenyataan. Berarti berikutnya adalah, oh ya, saya harus ikhtiar. Fokus dalam rangka menjalankan perintah Allah. Kenapa harus ikhtiar? Saya ulang lagi ke poin kedua. Kan gak ujuk-ujuk Allah tiba-tiba ngasih obat gitu kan, Bu ya? Tetap harus ada sarananya kan? Bagi yang sakit. Bagi yang punya hutang. Kan gak ujuk-ujuk Allah kemudian jatuhin 1 kilogram emas dari langit. Kan gak gitu kan? Tetap harus ada sarananya. Sarananya apa? Dalam rangka menjalankan perintah Allah. Allah akan berikan sarananya apa? Tiba-tiba karena sudah kita jalankan tahap tadi, Allah berikan petunjuk. Oh, datangilah dokter A. Oh, pergilah ke rumah sakit B misalkan. Oh, ada terapisnya. Tiba-tiba Allah memberikan petunjuk. Ada teman, nih Mbak, saya punya kok, ada terapis nih kemarin. Om saya sembuh misalkan. Itu salah satu petunjuknya.
Nah, ternyata setelah itu dijalani semua, nggak sembuh-sembuh juga. Tidak lunas-lunas juga. Apa yang lakukan? Bersabarlah sehingga Allah memberi keputusan. Tuh, baik lagi sekarang. Kenapa harus bersabar? Coba buka, Pak. 39:10. Nanti balik lagi ke atas nih. Balik lagi ke ayat yang awal. Ini, kenapa harus bersabar? Bawahnya aja, Pak ya. Ya, 39:10. Hanya 39:10. Saya bacakan Ustaz ya. Hanya orang-orang yang bersabar, yang disempurnakan pahala mereka tanpa batas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahala tanpa batas. Hanya itu ada pilihan nggak, Bu Yati? Nggak ada pilihan ya, Bu ya. Coba, sholat ada hitung-hitungannya, dapat pahala sekian derajat, sekian ribu kali. Sedekah begitu juga. Coba, pahala apa yang bisa menjamin bahwa manusia tidak akan masuk surga? Syarat masuk surga apa? Harus lebih banyak pahala atau dosa? Bu Yati, tentu harus lebih banyak pahalanya. Yang menjamin bisa pahala tanpa batas apa? Hanya orang yang bersabar. Nah, inilah sarana kita untuk dapat pahala tanpa batas. Tutup dulu Pak ayatnya. Diberi sakit yang gak kunjung sembuh, diberi permasalahan yang tidak selesai. Inilah saatnya, inilah sarana kita untuk mendapat pahala tanpa batas. Bapak, Ibu ingin dapat pahala tanpa batas? Oh, Ibu Yati hilang kelihatannya ya? Ya, Bu Yati nggak connect lagi nih. Connect lagi. Ada Ustaz. Oh, ada. Ada ya. Nah, coba Bu. Sholat ada hitung-hitungannya. Sekian puluh, sekian ratus. Sedekah ada hitung-hitungan juga. Tapi ibadah apa yang pahalanya tanpa batas? Sabar kan? Hanya sabar, bersabar. Nah, hanya sabarlah yang mendapat nilai pahalanya tanpa batas. Berarti Bapak Ibu yang banyak masalah saat ini, yang permasalahannya nggak kunjung selesai, bersyukurlah. Kenapa? Inilah sarana Bapak Ibu mendapat pahala tanpa batas. Tapi tentu menyikapinya harus benar, sesuai dengan langkah-langkah yang tadi saya sebutkan. Poin 1, poin 2, poin ketiga, kemudian poin keempat. Dalam menjalani kehidupan harus bersabar dalam menunggu hingga Allah memberi keputusan. Oke, sebelum saya lanjut, 4 poin tadi. Ada yang ingin bertanya? Mungkin Ibu Yati atau yang lain? Silakan. Gini Ustaz, tapi ini dari luar. Sebenarnya sama sih dari yang saya, Ustadz yang bawain hari ini materinya saya sudah ibaratnya bukan menguasai ya, sudah membaca gitu loh, dalam arti yang setiap bisa baca Quran. Dan kebetulan saya juga ada sedikit masalah tentang anak saya, yang mana pada saat dia mau skripsi, mau turun gunung untuk mencari data, pas pada saat itu lockdown yang kita tidak pernah berpikir sampai di situ. Nah, akhirnya pada saat bulan Agustus itu baru bisa mencari data, tapi juga agak masih ini ya Ustadz ya, masih minim ya, tutup minim gitu. Tapi kan
Terus saya tanya bagaimana gitu. Udah dia bilang masih belum, dia bilang gitu kan. Terus saya sih tidak mau gimana-gimana ya, tapi saya selalu berdoa dan ikhtiar pada Allah dan minta petunjuk dan saya bersabar. Dan saya cuma bilang, ini sebenarnya kita harus lagi kembali kepada Allah. Jadi kita nggak usah memikirkan ini selesainya bagaimana. Kita kembali lagi ke Allah, banyak-banyak bersyukur, saya bilang begitu. Dan banyak minta petunjuk dari Allah. Ikhtiar, saya bilang begitu. Dan nanti insya Allah hasil itu merupakan bonus dari Allah, saya bilang begitu. Nah, bagus. Ibu Yati sudah praktek, tinggal di copy paste pada saat masalah yang lain kan gitu, Bu? Iya. Oke, saya tanya, masalah itu bisa selesai nggak menurut Ibu? Bisa, Ustaz. Masalah satu selesai, masalah kedua ada lagi nggak? Ada lagi kan? Ya iya, masalah dua selesai, masalah ada lagi, masalah yang ketiga. Iya, jadi kita tetap pertama kali itu banyak mensyukuri apa Allah nikmat yang berikan pada saat sekarang ini. Betul, supaya kita masuk kategori orang yang diberi nikmat. Bagaimana bisa bersyukur kalau nerima kenyataan aja nggak bisa gitu kan? Kayak tadi. Iya. Hasilnya akan beda kalau ibu udah kesel di awal. Iya nih gara-gara COVID anak saya susah cari materinya. Iya nih gara-gara kondisi saat ini kan gitu biasa selama ini kan. Itu akan lain Bu hasilnya. Pada saat ibu sudah menerima, ibu kemudian masuk kategori orang yang bersabar, ibu masuk kategori orang yang bersyukur. Akibatnya apa? Allah berikan petunjuk kan? Ya, petunjuk itu bukan menyelesaikan masalah loh. Belum tentu selesai masalahnya. Iya. Minimal hati tenang kan? Iya. Nah, itu syarat utamanya. Bukan selesai atau tidaknya, tapi dalam menyikapi kita tadi, apakah kita masih di dalam di jalan yang lurus, di dalam ketetapan Allah, menjalani ketetapan Allah, atau kita malah neko-neko, kan kita orang lain selama ini kan? Iya, jadi secara di dalam umum Bu, ini saya bilang Ustaz, ada rencana Allah di luar di sana setelah ini. Pasti ada hal yang lebih baik ya, betul. Lebih baik lagi. Jadi gini, bagus. Jadi buat yang hadir semua di sini, copy paste aja. Apapun permasalahannya, langkah pertama adalah kita harus menerima. Kenapa? Ini sudah ketetapan Allah, sudah atas izin Allah. Izin Allah itu sempurna atau ngawur? Izin Allah sempurna. Sempurna. Maksudnya baik atau sangat baik? Sangat. Sudah sempurna dan maksudnya sangat baik, yang wajar kita terima atau malah kita marah-marah? Kita harus kita terima kesel. Adanya. Terima, itu langkah awalnya. Oke, secara umum, pada saat ada masalah, orang itu meningkatkan ketaatannya, diperbaiki sholatnya, diperbaiki sabarnya, atau malah kebalikan, sholatnya nggak karuan, jadi baper, sensitif, kan gitu ya selama ini kan? Iya Ustadz, jadi kembali lagi kepada manusianya, jadi sebenarnya harus introspeksi pada dirinya masing-masing, dimulai ibaratnya dari mulai wudhunya bagaimana, sholatnya bagaimana, bacaannya gimana, nah itu yang harus semua kita perbaikin, insya Allah. Apapun yang benar, masalah dengan sendirinya akan selesai. Kan kita nggak selama ini kita kutak-kutik masalahnya Bu ya, benar nggak? Iya. Selama ini kita fokus ke masalahnya, bukan ketaatan kita yang kita ini, bukan meningkatkan ketaatan, tapi malah harusnya kita memperbaiki diri kita, baru kita bisa menyelesaikan permasalahan. Oke, ambil contoh ini aja lah. Sekarang gini. Sholat itu kan ibadah yang paling utama ya. Tidak ada ibadah yang lain kecuali lebih utama ketimbang sholat. Sholat mencegah kejahatan mungkar. Kemudian tidak ada ibadah lain yang lebih utama ketimbang sholat. Yang kedua, sholatnya baik, maka ibadah yang lainnya pun akan baik. Hadis Tirmizi. Sholatnya buruk, maka ibadah yang lainnya pun akan buruk. Ibadah itu apa? Ibadah terbagi dua, ibadah mahdoh, ghair mahdoh. Ibadah mahdoh apa? Puasa, zakat, haji, ghair mahdoh. Ya kegiatan kita, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, itulah ibadah. Berumah tangga, bekerja, berdagang.
dan lain-lainnya. Nah, kalau sholat kita baik, berarti ekonomi kita harusnya baik dong, Bu ya. Sholat kita baik, keluarganya harmonis dong. Sholatnya baik, berarti nggak ada problem dong masalah kesehatan. Kan gitu harusnya ya. Ini yang kita lupa. Berarti sekarang Bapak Ibu yang punya permasalahan tidak selesai-selesai, perbaiki sholat. Bukan jumlahnya, tapi kualitas sholatnya. Selama ini kita kan kejar-kejaran di jumlah, Bu ya. Oh, saya tahajud 8 rakaat, 3 witir. Oh, saya sudah duha 12 rakaat. Kan gitu kan. Kita lupa bahwa sholat itu kualitasnya. Maka yang Ibu Bapak, kami sudah sampaikan sebelumnya bagaimana metode sholat khusyuk. Praktekkan. Perbaiki kualitas sholat. Kemudian yang berikutnya, diawali dengan apa? Menerima. Plus langkah-langkah tadi. Menerima, kemudian fokus dalam langkah hanya menjalankan keinginan Allah, itu bentuk ikhtiarnya. Yang ketiga, berikutnya, kita tunggu petunjuk Allah, jalankan kehidupan ini dengan apa? Dengan bersabar. Dah, mau selesai mau enggak. Kalaupun sepertinya, mohon maaf, menurut Bu Yati, di ujung-ujungnya kita dulu langkahkan seperti ini, poin 1, poin 2, ketiga, tetap aja kita meninggal. Itu kita meninggal dalam keadaan jiwa yang tenang atau jiwa yang gelisah, Bu? Jiwa yang tenang. Itulah satu syarat untuk masuk surga kan? Hai jiwa-jiwa yang tenang, masuklah ke dalam surga. Cilakanya, kebalikannya nih. Udah di dunia susah, kesel, menggerutu, marah, ibadahnya makin jadi nggak karuan. Sakit nggak sembuh juga, mati juga. Itu kategori orang jiwa yang tenang atau jiwanya nggak tenang, Bu? Jiwa yang tidak tenang, Ustaz. Tidak tenang, di laundry dulu ya, Bu ya. Cuci dulu. Cuci dulu di neraka nanti. Itu dia, hati-hati di situ. Baik, ada yang ingin tanyakan lagi? Ibu Yati udah bagus, tinggal dipraktekkan saja, copy paste, semua permasalahan yang ada. Terima, menjalani dalam rangka bukan ingin menyelesaikan masalah, murnikan di sini ketaatan kita. Kan selama ini kita rata-rata sebagian besar kan duha ingin utangnya lunas, tahajud ingin cepat-cepat masalahnya selesai kan gitu. Ya Allah, tolong ya Allah gitu kan. Keluarkan saya dari masalah ini ya Allah gitu kan. Bahkan seringkali kita berubah, bukan memohon malah memaksa kepada Allah kan gitu ya, Bu ya. Maksa jadinya kan. Bukan minta malah maksa kan. Iya Ustaz, saya sedikit ini bicara ini kebetulan saya juga pada saat keterpurukan kita gitu loh. Saya cuman sama Allah bilang saya bertobat. Tobat nasuha, tobat pada orang tua kita yang mendahului kita yang sudah meninggal. Tobat pada orang-orang yang mungkin pernah menjolimin kita, nanti Allah akan membongkar rezeki kita dimanapun berada. Jadi intinya kita tuh sebenarnya harus bersih dulu. Jika kalau kita memang belum, kita ampunlah sama Allah. Oke. Pak Ronidin, coba buka Pak, QS 4 S100 Pak. Ini yang Ibu Yati sampaikan tadi. Ya. Nah, di awal tahun 2021 ini, lakukanlah yang ada di ayat surat 4, ayat 100. Saya bacakan ya, Pak Ustaz. Silakan Pak Agus. Bismillahirrahmanirrahim. Dan siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan barang siapa berhijrah, hijrah ini apa? Berpindah kan? Bukan hanya tempat. Berpindah dari satu yang tadinya tidak penyabar menjadi orang yang sabar. Berpindah tadinya sholatnya tidak khusyuk, sholatnya terburu-buru menjadi khusyuk. Yang tadinya
niatnya ibadah bukan menjalankan perintah Allah, tapi diberi, oh ya, mulai saat ini saya akan hijrah dari yang tidak baik menjadi baik. Kita bisa ngukur kan, oh selama ini saya orangnya kurang penyabar. Oh ya, saya akan hijrah, pindah, ya Allah, mulai saat ini saya akan pindah tadinya pemarah menjadi orang yang penyabar. Kenapa? Saya akan lihat izin Allahnya. Saya hormati izin Allahnya. Oh, yang selama ini saya kurang bersyukur, banyak mengeluh, saya akan rubah. Saya akan banyak perbaiki, saya akan banyak sujud syukur, saya akan banyak menyengaja bersyukur kepada Allah. Pada saat sudah berniat seperti itu, berhijrah di jalan Allah, belum sampai ke tujuannya, taruhlah masih dalam proses. Misalkan sholatnya masih pikirannya jalan-jalan, tapi kadang-kadang udah mulai perbaiki. Oh, kadang-kadang masih juga pemarah, tapi niatnya sudah, pokoknya saya harus kurangi. Oh, saya harus bersyukur. Oh, saya hanya menjalankan perintah Allah. Tapi kadang-kadang masih mencela-mencela. Tetap, dan pada saat itu meninggal dunia, Allah sudah mencukupkan pahalanya. Sangat luar biasa kan niat hijrah ini kan. Ayo yang hadir di sini, selesai kajian ini, niatkan saya akan hijrah untuk ke hal yang lebih baik. Entah besok, lusa, atau mungkin sebentar lagi kita tiba-tiba meninggal. Kita belum melakukan seluruhnya, tapi pahalanya sudah dihitung Allah. Luar biasa kan? Gitu, Bu. Oke, ada lagi yang ditanyakan, Ibu Yati atau yang lain? Ada yang chatting nggak, Pak? Bagus, ada yang chat. Silahkan ada ya. Gimana, bisa sharing ataupun bertanya. Silahkan yang bertanya. Ya, langsung saja. Bu siapa ini tadi yang bertanya? Silahkan. Silakan di unmute, Bu. Diketuk tanda mic-nya biar tanda silangnya hilang. Ya. Silahkan yang mau bicara atau sharing ataupun bertanya, silahkan. Bu saja. Silakan, Ibu Bapak. Ya. Tadi mungkin diulang lagi, Pak Ustadz. Mungkin bagi ada yang baru bergabung. Jadi 4 langkah tadi itu apa saja? Oke. Ya, 4 langkah. Yang pertama, kita harus bisa menerima kenyataan. Siap menerima, mampu menerima, harus bisa menerima apapun kenyataan yang terjadi saat ini. Kenapa? Supaya kita masuk kategori orang yang bersyukur. Orang yang bersyukur apa? Orang yang menerima kenyataan, kan gitu ya. Ya udahlah, udah Allah punya kehendak kok, alhamdulillah. Ya Allah, ya sudahlah, utang gak lunas-lunas, saya udah usaha, penting saya ikhtiar. Ini memang keinginan Allah. Debt collector datang, hadapi, temui, jangan lari. Yang namanya ujian gak akan selesai kalau soalnya gak dikerjakan. Nunggu di. Nah, gitu. Oke, ya poin pertama berarti kita harus bisa menerima kenyataan. Poin yang kedua, apa? Kemudian kita berikhtiar. Tetap ikhtiar, tapi fokusnya bukan dalam rangka menyelesaikan masalah, bukan fokusnya dalam rangka memenuhi keinginan kita, ingin cepat-cepat lunas, ingin cepat-cepat sembuh, tapi kita fokus dalam rangka menjalankan keinginan Allah. Poin yang ketiga, setelah kita menerima, kemudian menjalankan keinginan Allah, maka Allah akan memberikan petunjuknya. Surat 2 ayat 38. Kenapa orang pusing? Kenapa orang galau? Kenapa? Karena tidak menerima, tidak mendapat petunjuk dari Allah. Petunjuk Allah berupa apa? Macam-macam, bukan hanya mimpi. Tiba-tiba kawan datang. Oh, sakit aja nggak sembuhnya. Ini aku ada herbal loh, katanya. Oh, lagi ada masalah keuangan ya, Mas? Iya, udahlah, ini saya ada proyek kecil-kecilan nih, ayo kerjain. Itu salah satu petunjuk yang ada. Atau kemudian digerakkan. Tiba-tiba kita keinginan, oh kalau sakit, cobalah ke dokter sana ya. Itulah satu petunjuk Allah. Nah, langkah berikutnya, setelah kita berikhtiar, dalam langkah menjalani kehidupannya, berarti langkah berikutnya adalah apa? Harus bersabar.
Kenapa bersabar? Karena poin pentingnya bukan selesai atau tidaknya, sembuh tidaknya, lunas tidaknya, berubah tidaknya orang yang kita maksud, yang kita inginkan, tetapi bagaimana menjalani kehidupan ini dengan bersabar. Kenapa bersabar? Allah berfirman, bersabarlah hingga Allah memberi keputusan. Kenapa harus bersabar? Karena satu-satunya ibadah yang mendapat pahala tanpa batas hanya bersabar. Tidak ada ibadah lain yang pahalanya seperti pahala bersabar. Tanpa batas. Ayatnya jelas, hanya dengan bersabarlah orang mendapat pahala tanpa batas. Salat, puasa, zakat, sedekah, ada hitung-hitungannya pahalanya. Tetapi untuk orang yang bersabar mendapat pahala tanpa batas. Ibu bapak yang ingin masuk surga, yang ingin dijamin pahalanya lebih banyak daripada dosanya, ya harus mau nggak mau kan kita harus cari ibadah yang pahalanya tanpa batas. Apa? Yaitu bersabar. Siapa orang yang bersabar? Orang yang menerima ketentuan Allah. Orang yang menghormati izin Allah. Ingat, sabar itu lain dengan pasrah. Pasrah itu diam tanpa respon, hanya diam saja. Pasrah itu bisa juga dia diam karena takut dengan suaminya. Dia diam karena sudah putus asa. Bukan. Sabar adalah harus mampu menerima ketentuan Allah yang kita hormati izin Allahnya. Kita lihat kejadiannya. Jangan lihat kejadiannya, jangan lihat orangnya yang bikin kesel, jangan lihat orang yang memfitnah kita, tapi lihatlah bahwa itu sudah atas izin Allah. Izin Allah itu sempurna dan maksudnya sangat baik. Maka yang wajar adalah kita harus menerima. Yang namanya menerima pada saat ada masalah bilangnya, Alhamdulillah, ini sarana saya untuk dapat pahala tanpa batas. Bersyukurlah Bapak Ibu yang saat ini punya masalah, enggak selesai-selesai. Ini sarana Ibu Bapak untuk mendapat pahala tanpa batas. Bersyukurlah Bapak Ibu yang saat ini masih punya banyak masalah yang berat. Berarti semakin berat masalah Ibu, semakin berat juga, makin berat juga derajat sabar Ibu, andai kata bisa menjalani dengan benar. Jelas Pak ya? 4 poin tadi Pak. Oke. Kayaknya ada yang chat Pak, ada pertanyaan ya, itu Pak. Ada, ini dari Pak Nyoman Indra. Assalamualaikum Pak Ustadz. Mohon izin tips untuk meluruskan niat Pak Ustadz. Itu bagaimana? Oke. Mau dibuka suaranya silakan Pak Nyoman kalau ingin diskusi. Silakan Pak Nyoman Indra dari Bali. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Nyoman. Ya. Kalau nggak memungkinkan nggak apa-apa. Bisa. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Pak Nyoman. Saya mohon izin belum bisa off on kamera Pak Ustadz. Enggak apa-apa Pak Ustadz. Ya, terima kasih Pak Ustadz diberikan kesempatan. Kan seperti yang kajian-kajian terdahulu kan Pak Ustadz menyampaikan niat itu kan niat itu udah jadi awal, tapi sebenarnya kan isinya yang akhir ya Pak Ustadz tentang hal ini. Dan kadang-kala niat itu niatnya misal seingat saya dulu niatnya bersedekah gitu ya, terus kemudian dituliskan hamba Allah. Nah, di perjalanan ini sering berbelok itu Pak Ustadz. Ya, karena saya ingat sekali Pak Ustadz menyampaikan, loh kok saya kok nggak diumumin nama saya ya gitu. Padahal awalnya tulisin hamba Allah gitu kan, tiba-tiba ketika masjidnya udah jadi gitu, terus aduh kenapa kok nggak disebutin sih ya. Meskipun tidak disebutin, biasanya kan dada itu kan bidang gitu loh Ustadz. Duduknya pertamanya agak turun, ketika sudah jadi terus agak tegak sedikit gitu. Nah ini kan niat ya, dan niat itu yang kita yang tahu kan diri sendiri ya. Dan ini diri sendiri. Nah ini untuk meluruskan niat, karena kan ada ungkapan bahwa niat itu mudah diucapkan di awal, tapi untuk menjaga niat itu menjaga niat itu tetap berada dengan kehendak Allah. Baik. Terima kasih Pak Ustadz. Mohon maaf. Terima kasih banyak. Jelas. Oke. Niat. Betul. Kan innamal amalu binniat ya. Hitung-hitungannya gitu kan. Segala suatu tindakan kita diawali oleh niat. Niat kita apa? Niat kita apakah kita ingin mewujudkan keinginan kita, atau niat kita menjalankan perintah Allah? Ini Pak yang pertama. Mulai kita murnikan. Kalau selama ini taruhlah
apapun permasalahan ibu, bapak jujur, pasti niatnya ingin masalah itu cepat selesai. Kan gitu Pak Nyoman ya? Yang punya utang ingin cepat-cepat lunas, nggak ingin lagi ketemu debt collector, yang sakit ingin cepat-cepat sembuh, yang anaknya nakal ingin cepat-cepat segera anak jadi baik. Kan gitu. Nah kita niatkan, ya Allah, pulangkan lagi. Niat saya hanya dalam mewujudkan keinginanmu ya Allah. Mau sembuh, mau tidak, nggak peduli. Itu hakmu ya Allah. Itu Pak. Bagaimana caranya kita rubah yang selama ini ingin segera menyelesaikan. Yang selama ini niat kita adalah ingin kita segera keluar dari permasalahan, kita ganti. Niat saya hanya menjalankan perintahmu ya Allah. Dibikin umum gitu aja Pak. Niat saya menjalankan perintahmu ya Allah. Saya keluar rumah ini, ikhtiar semata pencarian, mau dapat, mau untung, mau enggak, berdagang hari ini terserah Engkau ya Allah. Engkau yang Maha menentukan. Iya, iya. Lupa. Artinya, jelas ya? Artinya niat ini sebagai sebuah proses ya Pak Ustadz ya. Awalnya Pak, triggernya di situ loh Pak. Awalnya, benar kan? Betul. Salah niat, udah. Niatnya bener aja belum tentu nyampe Pak, bener nggak? Betul. Artinya kan? Dibelokkan oleh iblis lah, atau mungkin yang lainnya kan. Ini niatnya udah salah, makin gak karuan jadinya. Iya. Artinya begini Pak Ustadz, kalau ini pendapat saya yang awam ya Pak Ustadz, saya keluar rumah, saya niatkan bahwa saya beribadah gitu ya. Beribadah kepada Allah, untuk bekerja gitu, untuk menafkahi keluarga dan seterusnya. Nah, betul. Nah, kemudian ketika saya pulang nih gitu ya, pulang dari bekerja, udah tunai, kemudian di tengah jalan itu ada teman, yuk kita nongkrong sebentar gitu ya. Nah, ini kan saya harus kembalikan kepada niatnya. Niatnya saya kan untuk keluarga, berarti saya harus kembali ke rumah untuk meluruskan niat itu. Jadi artinya niat ini tetap harus diucapkan, digaungkan gitu ya Pak Ustadz ya. Nah, betul. Gini Pak, disinilah pada saat niat di sini, niat itu identik dengan keinginan ya Pak ya, betul nggak? Betul Pak Ustadz. Niat, oke. Niat identik dengan keinginan. Keinginan itu identik dengan nafsu nggak Pak? Pasti itu. Nah, nafsu identik dengan godaan? Godaan setan. Itu loh Pak, garis lurusnya gitu, runutannya tuh. Ya. Nah, bagaimana caranya? Jelas, Allah kan berfirman, yang tidak bisa digoda oleh iblis atau setan siapa? Orang yang ikhlas kan? Mukhlisin kan? Orang ikhlas itu orang apa? Yang melakukan segala itu hanya karena Allah kan? Itu poinnya Pak. Ya Pak Ustaz. Jelas ya? Bagaimana caranya? Itu tadi tarik ke atas. Oh, saya melakukan sesuatu hanya karenamu ya Allah. Kau udah hanya karena Allah. Kita sudah sampai titik, ya nggak peduli hanya karena Allah. Kemudian ada godaan iblis. Allah melindungi kita nggak kalau kayak gitu? Insya Allah. Allah melindungi kita kan? Itu Pak. Ini kan enggak, keinginan kita aja udah mengikuti nafsu. Nafsu didompleng oleh iblis. Selesai udah. Ya. Kan, Pak Ustaz. Nah, itu ya Pak ya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Pak. Terima kasih Dr. Agus. Baik, sama-sama Pak Nyoman. Terima kasih. Silakan. Ini oke. Ada lagi Pak pertanyaannya? Belum ada? Belum. Ya, oke. Ini yang kemudian kenapa permasalahan kita berputar-putar, nggak kunjung-kunjung selesai. Karena salah, ya kan? Pada saat kita niat itu apa? Niat kita untuk menyelesaikan permasalahan. Keinginan kita ingin cepat-cepat segera selesai. Ingin cepat-cepat itu didompleng oleh nafsu. Nafsu didompleng oleh iblis. Udah bulat Pak, muter-muter di situ. Nah, bagaimana caranya? Itu tadi, kembali lagi, bahwa kita berikhtiar ini, berusaha ini, hanya dalam rangka mewujudkan keinginan Allah. Hati-hati, jangan lari. Saya ulangi lagi untuk kajian yang jamaah yang baru ikut. Ujian itu kalau mau selesai, soalnya waktu kita sekolah dulu, soalnya diterima apa soalnya kita buang Pak? Terima dan kerjakan Pak. Terima, kerjakan ya. Terima, kerjakan, baru kan soalnya
selesai dinilai ya. Nah, ujian datang dari Allah. Apa contohnya? Yang punya utang, debt collector datang. Secara umum, debt collector datang, kabur, apa kita terima biasanya selama ini? Secara umum. Terima. Ya, selama ini Bu, secara umum kabur kan? Menghindar, kalau perlu bilangin, mama nggak ada. Kan gitu. Bilangin, ntar kalau... Nah, kalau sudah seperti ini, ada pada saat ujian, soalnya datang, kemudian kita nggak nerima, bisa selesai nggak? Nggak bisa selesai. Soalnya datang apa? Sakit. Selama ini nerima atau ngeluh secara umum? Aduh, kok sakit gigi lagi ya? Aduh, sakit kok nggak sembuh-sembuh ya? Nah, soalnya aja nggak diterima. Mana mau ujian selesai? Ini yang bikin kemudian diremedial lagi oleh Allah, diulang lagi, berkelanjutan, bahkan tambah berat. Nah, kan selama ini tau nggak? Coba kita sadar nggak Bu? Selama ini kan kita ingin merubah soal kan ya? Coba. Allah ngasih kita apa? Penyakit. Utang nih misalkan permasalahan utang. Kita ingin segera cepat lunas. Itu merubah soal berarti kan? Bisa nggak ngerubah soal? Yes. Coba. Waktu ujian, saya ingin soalnya kayak begini. Kan ini poin berikut yang salah, ya nggak Bu? Manusia itu cenderung ingin merubah soal, bener nggak? Iya, betul. Itu Bu, ya soal ingin dirubah, ya gurunya aja marah, apalagi Allah kan? Kurang ajar nih murid katanya gitu kan? Saya kasih soal gini, dia pengen yang ini katanya, gitu. Allah berikan ujian seperti ini, soalnya ini. Kita ingin, kalau bisa kayak gini ya Allah gitu kan? Setelah gitu, maunya kayak begini ya Allah, kan pasti ingin berubah soal. Ini satu lagi. Udah kurang ajar, kemudian nggak bisa lagi ngerubah soal. Kan sia-sia jadinya kan. Udah bersikap kurang ajar. Banyak tuh kena pasal tuh. Udah masuk kategori nggak bersyukur. Habis itu kurang ajar sama Allah. Wah banyak hal deh kalau udah kayak gitu ujinya. Berarti langkah pertama itu poin menerima itu langkah awal yang betul-betul Bapak Ibu harus praktekkan, aplikasikan pada saat apapun permasalahannya. Nah, coba saya tanya Ibu sekarang. Ibu kan baru ikut kajian pertama ya? Ya, Ustaz. Oke. Ibu mau kategori yang mana? Satu, orang yang tidak mau punya masalah. Amit-amit saya punya masalah. Orang yang kedua, saya siap menerima masalah. Yang ketiga, saya butuh masalah. Menerima masalah. Udah agak mending. Karena ini merupakan pelajaran. Takut Bu ya, belum sampai tingkat butuh ya? Butuh. Ya butuh masalah. Sebenarnya butuh masalah gitu loh. Karena ini merupakan nanti sarana. Akan ada pembelajaran. Nah, betul. Sarana untuk dapat pahala tanpa batas. Iya, tanpa batas. Betul. Sarana kenapa? Untuk supaya kita dapat kategori orang yang bersyukur. Kan gitu, Bu. Iya. Nah ini udah sampai menerima, udah bagus, alhamdulillah. Alangkah baiknya lagi sampai saya butuh. Sangat bagaimana menerima. Caranya menjadi sampai butuh? Jadikan masalah itu sarana, bukan jadikan itu masalah yang kita. Kenapa? Percuma kita juga nggak bisa menyelesaikan kan? Yang bisa menyelesaikan Allah. Kita runut. Ujian datang dari Allah. Masalah datang dari Allah. Allah pun berfirman, hanya Aku yang bisa menyelesaikan. Lantas sulitnya di mana? Ya kan Bu? Begitu yakin. Iya betul. Masalah datang dari Allah. Ujian datang dari Allah. Allah juga menyelesaikan. Berarti tugas saya apa? Berserah diri. Nah, poin yang terakhir sini. Berserah diri. Kalau udah berserah diri, lantas apa lagi sih? Kayak seperti gini. Taruhlah, mohon maaf, misalkan pembantu ibu nyuri itu kan ya. Ibu kan cecer dia kan, sampai ngaku kan. Ayo udah ngaku deh. Enggak kok Bu, bener nggak tuh? Begitu udah dia ngaku, terserah ibu deh, bener Bu, saya yang salah, saya lagi butuh. Selesai kan? Bener nggak Bu? Iya. Udah ngaku. Nah kalau kita udah berserah diri,
Allah mau apa lagi gitu loh. Ya udah sekarang ya Allah, wala haula wala quwata illa billahil azim. Terserah engkau ya Allah. Mau nambah berat ke penyakitnya, mau nambah banyak ke utangnya, nggak lunas-lunas, mau berubah enggaknya, terserah engkau ya Allah. Nah, kalau udah seperti itu, mau apa lagi Allah? Karena Allah melihat sudah berserah diri, diangkat nggak masalahnya, Bu? Diangkat. Betul, itu problem yang berikutnya terakhir. Kita lupa berserah diri. Berserah diri itu harusnya di awal atau di akhir, Ibu? Harusnya. Berserah diri di akhir. Ayo, biasanya di akhir kan? Di awal. Nunggu benjet dulu kan selama ini kan? Nunggu susah dulu, babak belur, baru ini berserah dirilah di awal. Di awal ya. Walau haulanya itu jangan belakangan, di awal. Libatkan Allah dari awal gitu loh. Ini kan enggak. Merasa mampu, merasa pintar, merasa punya kekayaan, merasa punya kekuatan, berusaha. Allah nggak dilibatkan. Nah, kan? Nah, udah kolaps, udah masuk stadium 4, begitu bilang, udah akut baru ya Allah. Kan gitu kan, baru nyerah, baru berserah diri. Telat. Dari awal lah berserah dirinya. Begitu. Wah, jam berapa ini Pak Agus? Baik, Pak Ustadz. Kurang 3 menit lagi nih Pak Ustadz. Wah, saya udah. Wah, itu dia. Jadi cukup tadi, ya? Ustadz, poinnya, Ustadz. Iya, Bu. Tadi jadi poinnya sampai 5 ya Ustadz. Betul. Dia dengan berserah diri. Nah, berserah diri menerima apa keputusan Allah, fokus pada keinginan Allah, mendapat petunjuk Allah dan bersabar. Kelima itu hijrah, gitu maksudnya Ustaz. Betul. Nah, ada pertanyaan gini Bu, ada kemarin jamaah kami, mudah-mudahan nggak hadir di sini. Pak Ustadz, saya udah lakukan semua, kata gitu kan. Saya sudah berserah diri. Utang saya 4 miliar, tapi sekarang kok jadi 7 miliar ya? Kok bahasa gitu orang berserah diri nggak, Bu? Ya kan? Lucu kan sebenarnya? Wah, ibu ini lucu banget. Saya mau tega kan dia lagi pusing tuh kan. Utangnya nambah, Bu. 4M lunas katanya. Sekarang malah nambah gede, 7M katanya gitu kan. Malah yang dijaminin rumah orang tuanya dan orang tuanya nggak tahu rumah itu dijaminkan. Kan kalang kabut jadinya kan. Saya sudah berserah diri. Ya, itu belum berserah diri. Nah, berserah diri udah nggak jadi masalah kan? Orang berserah diri itu udah nggak jadi masalah. Orang masalah diserah kepada Allah kok. Jangan sampai mulut mengucapkan berserah diri, wala haula, tapi masalah kita pikirin. Nah, itu yang selama ini terjadi. Mulutnya wala haula, kelakuan, tindakan, dan hatinya belum wala haula, belum berserah diri. Yang gitu ya, Bu Yatia. Ini maaf, mau tanya, Ustaz. Ya, Bu. Satu mau tanya ini, Tat. Jadi maksud saya, ini kan semua dasarnya dalam keadaan Allah berikan dengan penyakit COVID ini, bukannya pada diri kita masing-masing untuk mengintrospeksi semua gitu loh. Maksud saya mulai dari ibadahnya kita perbaikin, baru kita menuju ke tadi menerima keputusan Allah, ya kan? Fokus pada keinginan, petunjuk Allah, bersabar dan berhijrah. Apakah yang saya lakukan tuh sebenarnya seperti itu? Jadi saya memperbaiki diri saya sendiri dulu. Betul. Jadi bukan selesai tidaknya masalah, mau ada COVID mau enggak. Mungkin nanti sampai ke seri yang ke-10, kekuatan 10 kali lebih kuat. Mungkin si Pak Salto, hati-hati. Indonesia berada di ring of fire. Mudah-mudahan tidak terjadi. Sangat rentan dengan namanya tsunami dan juga sangat rentan namanya Gunung Merapi kan, gempa. Kalau ditambah bonus itu lagi apa enggak makin susah hidup kita jadinya. Itulah langkah-langkahnya. Jadi bukannya permasalahan yang ada, tapi bagaimana kita meningkatkan ketaatannya. Meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Itu intinya, Bu. Iya, Ustaz. Ya. Toh yang di luar nggak bisa kita perbaiki kan? Mau COVID tetap ngomong kita punya kasih vaksin juga belum tentu bisa sembuh. Orang variannya berganti-ganti kan? Kan makin gelisah hidup kalau gitu. Nah, lakukanlah step-step tadi. Sehingga apa? Balik ke ayat awal. Siapa yang bersyukur dapat nikmat. Hati-hati. Tidak bersyukur, mengeluh, kesal, sedih, marah, masuk kategori orang yang mendapat azab. Pasti azabku sangat berat. Hati-hati di sini. Oke, udah lewat kayaknya Pak ya. Pak Agus?
Ustaz. Ya. Oh tepat, oke. Silakan Pak Ustadz untuk bisa closing statement untuk intisari 1 menit. Oke. Ya, silakan, Pak Ustadz. Jadi Bapak Ibu peserta kajian pada sore hari ini, yuk mari kita murnikan lagi niat kita. Mulai kita tingkatkan lagi ibadah kita, bukan jumlah tapi kualitasnya. Dengan diawali apa? Diawali dengan menerima kenyataan. Itu awalnya semua. Harus diawali bahwa ini adalah kenyataan, dan ini adalah keinginan Allah, dan ini pasti maksud Allah baik. Kesannya kan sadis ya, Allah ngasih virus kok pada mati gitu kan, bahkan ulama pun pada meninggal juga kan. Iya. Kita yakinkan lagi, ini maksud Allah pasti baik. Suatu saat mungkin kita kena hal yang buruk juga, ini maksud Allah pasti baik. Awali dengan menerima kenyataan. Oke, itu Bapak closing kita. Jadi banyak-banyaklah yang bersyukur, satu lagi. Menyengaja bersyukur. Coba sebelum saya tutup Pak, hari ini udah sujud syukur belum? Terima kasih ya Allah, Engkau berikan yang terbaik bagi hamba ya Allah. Menyengaja. Jangan bilang gini, oh bentuk bersyukur kita adalah melaksanakan segala perintahnya, menjalankannya. Bukan, itu mah perintah kewajiban kita. Menyengaja berterima kasih kepada Allah. Terima kasih ya Allah, Engkau berikan yang terbaik bagi hamba untuk saat ini. Makasih ya Allah, Engkau masih berikan kesehatan, Engkau masih berikan keluarga yang baik. Kan enggak, selama ini kan ngeluh aja, gedumel aja, khawatir aja. Nah, pesan saya, ayo mulai perbanyak, tingkatkan, mulai perbanyak sujud syukur kita, berterima kasih kepada Allah. Oke, cukup ya Pak ya? Lewat waktunya lagi. Baik. Lewat malah ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Ustadz tadi. Jazakumullah khairan Ustadz. Makasih Bu Yat. Luar biasa, mudah-mudahan Pak Ustadz diberikan pahala yang tiada putus, dan tetap kesehatan. Nanti insya Allah bisa berjumpa kembali ya Pak Ustadz. Ya, kita lindungi. Insya Allah Ibu. Bapak juga, terima kasih Pak. Ya. Nah, dengan diwakili oleh Pak Agus saja lah Bu Yatul ini. Dimaafkan Pak, sekiranya apa yang tadi sampaikan ada yang menyinggung. Baik, saya maafkan Pak Ustadz. Saya juga mohon maaf. Terima kasih. Oke, sebagai penutup, mari sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya silakan kembali kepada Pak Agus. Baik, ya, terima kasih Pak Ustadz dengan Pak Ronidin ya di Majelis Ridha Allah yang dan Pak dimuliakan Allah, dan salam untuk keluarga Pak Ustadz dan Pak Ronidin. Dan baik Bapak Ibu sekalian yang dimanapun berada, karena ini juga saya lihat ada yang masih di mobil, ada masih punya aktivitas ya. Mudah-mudahan ini kajian ini bisa bermanfaat ya, langkah-langkah untuk menggapai kehidupan untuk menuju akhirat, dan mudah-mudahan insya Allah sahabat-sahabat ini semuanya husnul khotimah ya. Amin. Ya gitu ya, karena sebaik-sebaik ini ya ibadah kita insya Allah. Dan ada pengumuman info bahwa nanti tanggal 10 bagi yang belum pernah ikut pelatihan EFT, silahkan bisa kontak admin kami ya, itu ada di grup juga, di grup banyak itu pengumumannya. Nanti ada Master Edi yang akan membimbing saudara-saudara, dan termasuk nanti malam minggu tanggal 10 ya, tanggal 9 tanggal 9 bisa atau gerakan internasional sehat alami. Ini baru kita bikin undangannya, nanti silakan sahabat-sahabat untuk datang kembali ataupun mengundang yang lain. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sedekah ilmu kami, bermanfaat bagi saudara-saudara yang masih memiliki permasalahan ya hidup ya. Jadi kita harus ikhtiar ya Pak Ustadz. Ya, ikhtiar adalah salah satunya dengan EFT atau Emotional Freedom Technique. Mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat semuanya. Amin. Mohon maaf lahir batin. Saya Agus Praitno, wakili dari IJAB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.